Bank Indonesia juga sudah menyatakan begitu ya bahwa kemungkinan perekonomian China di tahun 2024 ini juga akan, kembali melemah begitu ya. Tapi seperti apa mungkin, ekspektasi atau proyeksi dari para pengusaha dan upaya untuk mengantisipasi pelemahan ekonomi China yang masih terus berlanjut, Pak Yohanes? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi benar, kalau kita terus berlanjut dengan policy path yang kita lihat sekarang ini, kita tidak bisa mengharapkan ada terjadinya lonjakan besar di demand dari China untuk produk Indonesia. Akan tetapi, yang kita antisipasi adalah bahwa terutama dalam tahun naga ini, Imlek bukan hanya perayaan, tapi juga memberi stimulan ekonomi yang kuat dan juga memberi ekspektasi dari penduduk-penduduk China terhadap pemerintahnya, karena tentu saja naga merupakan simbol keberuntungan. Nah, kalau ekonomi ini tambah lesu, itu tidak baik untuk legitimasinya Chinese Communist Party. Jadi kita lihat bahwa kemungkinan besar dalam kuartal 2 di meeting CCP berikutnya, kita ekspektasinya adalah bahwa akan terjadi keputusan di mana stimulus yang lebih besar akan dilakukan, terutama terhadap consumption side di China yang sejauh ini melesu. Karena apa? Hanya consumption side stimulation yang akan memberi stimulan yang diperlukan untuk reversing perlambatan ekonomi China dan meningkatkan permintaan untuk komoditas yang berpotensi untuk meningkatkan harga komoditas global kembali kepada titik yang kita inginkan, khususnya buat Indonesia. Oke, baik. Tapi, tadi selain dari sisi konsumsi begitu ya, menurut Anda komponen pembentuk PDB apa dari China yang mungkin akan bisa mendongkrak, pertumbuhan ekonominya di sepanjang tahun ini? Nah, ini ada sesuatu yang menarik. Di China itu ada ditunjuk yang namanya national team, yaitu adalah task force di China yang ditugaskan untuk memberi support terhadap ekonomi China. Itu baik dari sovereign wealth fund-nya China, CIC, dan BUMN China yang lainnya, dan juga perusahaan besar seperti BAT Technology Companies. Nah, yang kita lihat mereka itu melakukan dua hal. Dari sisi regulator itu menghentikan penjualan short selling, penjualan saham atau capital market produk yang lain yang besar-besaran, dan dari sisi yang lain melakukan pembelian di capital markets yang besar. Jadi kita lihat capital markets ini akan menjadi stimulus yang besar di ekonomi China. Kenapa? Karena pada saat ini 60% dari savings penduduk China itu terkonsentrasi di real estate. Jadi China coba melakukan deconcentration dari real estate, sebagian itu dialihkan kepada capital markets, dan capital markets ini diberi stimulan dengan apa? National companies, BUMN, dan perusahaan besar yang lainnya melakukan pembelian saham dan capital markets stocks besar-besaran. Sebelum tutupnya market di China, sekitar 45% dari total produk di capital markets China itu sudah dimiliki oleh perusahaan yang boleh dibilang align dengan pemerintah China. Jadi harapan kita adalah dengan stimulus ini, dengan capital markets ini bisa memberi stimulan atau doping yang besar untuk ekonomi China dan demand Oke, side juga. baik, tapi mungkin strategi dari para pelaku usaha domestik begitu ya, dari dalam negeri sendiri menghadapi kondisi ini. Tadi Anda menyebutkan tidak bisa bergantung kepada pemulihan yang cepat begitu ya untuk, China khususnya, tapi kita ketahui China adalah mitra dagang utama kita. Nah, strategi seperti apa? Apakah memang akan terus mencoba diversifikasi pasar baru atau seperti apa, Pak Yohanes? Nah, itu memang salah satu istilah kunci ya, Mbak Iva. Very glad you mentioned that. Diversifikasi pasar, baik dalam pasar ekspor dan juga diversifikasi sumber investasi FDI terhadap Indonesia. Seperti Mbak Iva ketahui, ya kita di Kadin memang sering melakukan cross-border investment summit dan juga melakukan roadshow. Ini semua dalam upaya membantu pengusaha Indonesia untuk memperluas sumber funding dari luar negeri dan juga pasar-pasar yang bisa menjadi target untuk ekspor. It's super important, dan kita juga lihat ada dua hal yang harus pay attention to. Satu adalah yang namanya onshoring atau reshoring. Berarti ada peluang untuk kita menerima FDI dari negara-negara non-China apabila kita bisa membantu mereka untuk deconcentrate supply chain-nya dari China ke luar China, biar dia
less rentan terhadap sanksi dan fluktuasi relationship geopolitis antara China dan AS serta bertambah dan juga dengan anggota Quad yang lainnya seperti Australia dan UK. Tapi yang kedua juga adalah kita juga bisa melayani upaya China yang namanya self-sufficiency. Jadi China juga menyadari bahwa di tengah dia kena sanksi oleh negara-negara Quad, dia ingin menjadi lebih self-sufficient. Self-sufficient itu apa artinya? Dia ingin lebih jago dalam pembangunan chip foundry, lebih jago dalam memiliki resource-resource green energy, ingin lebih jago dalam manufaktur EV di dalam negara. Jadi hal-hal itu apabila kita bisa bantu, juga bisa bantu untuk mengekspansi supply chain new technology atau high technology sectors di China ke luar negeri, itu juga akan ditanggapi dengan positif oleh pengusaha China dan pemerintah China. Jadi Oke. dua hal ini, focus away from China, deconcentration dari China harus diwaspadai, harus kita lakukan, tapi juga melayani China dalam strategi ekspansi ke luar negerinya yang baru. Oke, baik Pak Yohanes, ini pertanyaan terakhir last but not least ya. Kita tadi berbicara berkaitan dengan diversifikasi pasar ini tentu kan perlu bantuan ataupun juga asistensi dari pemerintah begitu. Sementara kita ketahui di tahun 2024 ini akan ada pergantian pemerintahan begitu ya. Kita akan menyambut Pilpres juga di tengah pekan ini. Jadi seperti apa Anda ekspektasi utamanya dari para pelaku usaha begitu berkaitan dengan pergantian pemerintahan dan juga upaya dari pemerintah untuk terus membantu sisi pengusaha. Seperti apa Pak Yohanes? Terima kasih. Kami dari Kadin serta semua anggota-anggota kami sangat berharap bahwa pemerintah Indonesia tidak akan menghilang, tidak akan memberi sia-sia momentum yang dibangun pada 2 tahun terakhir ini. Maksud kami adalah momentum yang dibangun dengan G20, B20, dengan ASEAN yang memberi Indonesia dan pengusahanya panggung begitu besar di dunia. Jadi animo itu harus diteruskan. Kita terus perlu bantuan dari pemerintah Indonesia untuk membuka pasar baru dan menegosiasi foreign trade agreement yang lengkap, yang menguntungkan untuk pengusaha Indonesia, dan tentu juga ada kaitannya dengan suku bunga, Mbak Iva. Jadi kita harap bahwa suku bunga Indonesia tetap akan terkendali dan FX rate juga terkendali. Kalau kita bisa meneruskan upaya dalam 2 tahun terakhir ini, negosiasi dengan baik antara G2G dan G2G2B, saya yakin bahwa walaupun ada perubahan pemerintah, sukses story dari ekonomi Indonesia dan pengusaha Indonesia terus bisa berlanjut.